Jas, jangan lupa bayar pakai jas, ya. Jempol, ame, subscribe. Bro and sis, waktu saya mendengarkan khotbah di dalam rangkaian ibadah Jumat di masjid, pikiran saya terbagi dua, ya. Setengahnya mendengarkan khutbah itu, dan yang setengahnya lagi mengembara bersama para pencari Tuhan lainnya. Ini cerita ya, dari gubuk tanah liat di Afrika, saya membayangkan, dan rumah-rumah salju yang terbuat dari bongkahan es di Labrador, ya, sampai katedral dan gotik di Eropa Romanum, umat Kristen tengah berlutut menerima santapan Ekaristi kemarin, Ekaristi Kudus. Begitupun saya mengunjungi saudara-saudara Tionghoa yang saat ini juga tengah berbagi berkah mengisi tahun baru agung mereka. Saya juga teringat orang-orang Yahudi dalam sinagoga mereka di Yerusalem, ya, duduk bersila di lantai tanpa sepatu, bukan Zionis ya, memakai jubah sembayang seperti yang dulu dipakai nenek-nenek moyang mereka di padang pasir. Mereka membungkukkan badannya ke muka dan ke belakang, ya. Mereka beribadah sambil mendaraskan Tauratnya. Bersamaan dengan itu, barangkali ada Muslim di Istanbul juga tengah menjalani ibadah puasanya yang baru saja kita lewati kemarin, ya, atau sedang sholat 5 kali sehari menghadap ke arah Ka'bah, ke kiblat di Mekah, di dalam masjidnya, masjid-masjid mereka sendiri. Dan juga nun jauh di sana, di dalam rumah kecil di tepi Sungai Gangga misalnya, ya, di kaki Gunung Himalaya, seorang resi tengah duduk menyepi sepanjang hari. Dia beribadah. Sementara pada jam yang sama, seorang biksu juga menyendiri, ya, menyatu di dalam kuil Buddha yang terletak di Rangoon. Begitu juga rahib-rahib Zen di Kyoto, Jepang sana. Ya, yang mereka telah bangun sejak pagi jam 3 dini hari, lalu duduk bersila hingga tengah malam nanti untuk merenungi sungguh-sungguh hakikat Sang Buddha. Bro, belum lagi orang-orang Majusi akan melantunkan bagian gata dalam Avestra. Bagian gata ini ditulis sendiri oleh Nabi Zarathustra. Ya. Mereka seraya memuji sang Nabi Zarathustra itu dan Ahura Mazda yang maha bijaksana dari kawasan Persia. Nah, friend, saya bertanya-tanya di dalam hati, adakah perilaku suci dan tulus serta penuh kesungguhan semacam itu semua akan mendapatkan murka Tuhan hanya karena berbeda dengan cara-cara kita beribadah? Ingatan saya tidak mengembara kepada para penyembah uang dan berhala di kota-kota yang gelisah. Tidak. Saya ini orang desa, friend. Orang desa yang hanya mampu menangkap kebijaksanaan desa di seluruh dunia. Global village. Gitu ya. Tidak peduli orang-orang kota itu tumbuh gelisah. Di desa, padi-padi tetap tumbuh meremah. Jadi begini, friend. Saya bertanya padamu sekarang. Apakah kebijaksanaan evolusi ilahiyah dengan berbagai bentuk dan penamaan berbeda seperti itu akan mendapatkan murka Tuhan? Saya Deso, tidak sekolah dan tidak berpendidikan tinggi, tidak memiliki aspal dan bangunan,
namun di desa kami memiliki kedamaian. Dan barangkali begitu, semua kita akan didamaikan dalam keberagamaan dan keragaman. Bagaimanakah menurutmu ketika para pencari Tuhan dari berbagai negeri dan agama tadi itu mengangkat suara kepada Tuhan dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadi secara serentak? Bagaimanakah bunyi semua suara pujian itu bagi Tuhan? Pernahkah kamu membayangkan atau merenungkan hal ini? Apakah dia bagaikan angin ribut, bising, dan kacau balau? Ataukah semua suara yang berbeda itu bersatu menjadi sebuah orkestra, ya, yang membentuk suatu harmoni? Apakah ada suara dari satu agama atau satu kepercayaan yang menjadi melodi utamanya? Ataukah semua bagian itu merupakan lagu tambahan yang saling mengiringi dan antifon jika bukan suatu paduan suara yang merdu? Kamu, kita semua tidak bisa mengetahuinya, ya kan? Yang bisa kita lakukan adalah berupaya mendengarkan dengan hati-hati dan dengan penuh perhatian setiap suara yang bergantian sewaktu dia membumbung kehadirat yang ilahi. Apakah kita akan mendengarkan harmoni di dalam nada yang sangat dalam itu dengan khusyuk sebagai sebuah resital atau barangkali ensemble yang bahkan tidak terlalu penting jika ia tidak spektakuler pun? Juga itulah tiruan bunyi dari jiwa yang layak didengar dan diatensi secara sungguh-sungguh oleh kita semua. Semua irama bagaikan kepiluan terlepasnya lengking sayatan dari seruling yang digambarkan dalam sajak Rumi yang agung. Nanti baca sajak Rumi tentang seruling. Ya, bagaimana dia mengeluarkan suara sayatan karena kerinduannya akan asalnya. Begitulah manusia dengan berbagai agama mereka masing-masing memiliki kerinduan, kecintaan, kerinduan akan asalnya. Oke, friend. Gitu dulu ya. Jangan lupa subscribe.